sejarawan masa kini, Kami dari kelompok Rohana, Kudus akan menampilkan tentang sejarah gedung BPPI Kota Padang. Don't forget to like, comment, and subscribe. stay tune terus ya. Perjuangan kemerdekaan di Kota Padang dimulai dari Pasagadang, tepatnya di sebuah gedung beton yang kokoh, kantor DHC 45, Jalan Pasamudia nomor 50. Gedung itu dahulunya kantor saudagar Vereniging atau Persatuan Saudagar Indonesia. Organisasi ini banyak membantu kaum pergerakan. Pemilik gedung itu ialah orang tua Nasrun AS, seorang wartawan dan juga aktivis pergerakan sejak sebelum perang. Gedung ini kemudian dikontrak oleh Haji Abdul Latif, anggota dari saudagar Vereniging asal kota Anau Solo. Pada masa Belanda, gedung ini pernah dijadikan hotel, yaitu Pasar Gadang Hotel. Pada saat sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, gedung itu menjadi tempat berkumpul para pemuda. Di sana, organisasi pemuda yang mula-mula di Padang didirikan pada awal proklamasi, yaitu Balai Penerangan Pemuda Indonesia atau BPPI, yang dibentuk pada tanggal 21 Agustus 1945. Dari gedung inilah gerakan persiapan penyebaran tentang proklamasi diatur. Adalah Ismail Lengah, seseorang yang dipercaya untuk menghimpun pemuda untuk menggalang kekuatan yang bermuara pada pembentukan BPPI. Mengapa markas BPPI harus di Pasagadang? Mengapa kata penerangan lebih dipentingkan dalam organisasi pemuda itu? Menurut penggagasnya, Ismail Lengah, karena situasi saat itu masih kacau, sementara Jepang masih berkuasa. Lagi pula, tempat itu tidak terlalu menarik perhatian Genpetai atau polisi militer Jepang sebagai sarang pergerakan. Dulunya adalah daerah komersial yang ramai dengan pedagang, dan gedung BPPI itu tadinya berfungsi sebagai losmen Pasagadang Hotel. Erat kaitannya dengan pertimbangan keamanan ini ialah bahwa kata penerangan dalam organisasi pemuda itu dibuat agar netral. Dengan kata lain, tidak ada yang patut dicurigai dari PPPI. Meskipun tujuan awal PPPI ialah memberikan informasi dan menampung persoalan sambil memberikan penjelasan yang diperlukan kepada siapa saja yang bertanya tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi, PPPI menurut pendirinya, Ismail Lengah, sudah mencerminkan state-oriented. Pengibaran bendera merah putih di Padang. Dalam mengibarkan bendera merah putih pertama kali di Kota Padang, para anggota BPPI harus berkorban dan memiliki keberanian yang luar biasa. Maka, penaikan bendera pertama di Kota Padang dilakukan di markas BPPI di Pasar Gadang pada tanggal 21 Agustus 1945. Sedangkan, tugas penaikan beberapa bendera di beberapa tempat, utama di Kota Padang, dikoordinasikan di bawah BPPI lewat satuan tugas kelompok. Umumnya dimotori oleh kelompok pemuda Giubun yang tergabung dalam BPPI dan berbagai kelompok pemuda anak sekolah. Di sinilah pertamanya bukan di sini, di dekat kantor lurah ada kan restoran yang bulat itu. Nah, itu di pertama kali pemuda kita dulunya berkumpul. Dia nyusun pemuda itu karena tidak muat tempatnya situ. Di sini adalah hotel dulunya. Di hotel ini juga orang bukan orang asli di sini, cuma orang saudagar lah istilah dulu tuh, dia saudagar. Dia bawa ke sini tempatnya ini. Tahu-taunya berkumpul lah di sini lah dia memutuskan BKR itu. Sumatera Barat ini tempatnya. Mencetuskan kemerdekaan PKI kan untuk warga Sumatera Barat sekarang itu di sini tempatnya. Di sinilah pertamanya bendera merah putih kita dikibarkan. Gedung BPPI Sumbar ini telah tercatat sebagai sebuah cagar budaya pada tahun 2007. Gedung ini tercatat melalui inventaris dari Badan Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB. Baiklah teman-teman semua, hanya itu pemaparan dari kelompok kami. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat.